Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang merakit komputer. Komputer merupakan alat utama yang dibutuhkan hampir setiap orang pada saat ini. Kebutuhannya setiap orang juga berbeda. Komponen-komponen untuk membangun komputer banyak tersedia di pasar. Dengan merakit sendiri, komponen-komponennya dan kemampuannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan dalam merakit komputer yang pertama adalah persiapan, lalu ada perakitan, pengujian, penanganan masalah. Persiapan. Pertama-tama mari kita persiapkan dulu panduan perakitan. Biasanya ada pada box yang saat kita membeli mainboard. Lalu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti part komputer, obeng dan lain-lain, dan jangan lupa siapkan betadine jika tidak sengaja tergores. Persiapan yang baik akan memudahkan dalam perakitan komputer serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal yang terkait dalam persiapan meliputi penentuan konfigurasi komputer, persiapan komponen, dan perlengkapan pengamanan. Penentuan konfigurasi komputer, yaitu konfigurasi komputer itu berkaitan dengan penentuan jenis komponen dan fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer sesuai keinginan kita. Penentuan komponen dimulai dari jenis prosesor, motherboard, lalu komponen lainnya. Faktor kesesuaian atau kompatibilitas dari komponen terhadap motherboard harus diperhatikan, karena setiap jenis motherboard mendukung jenis prosesor, modul memori, port, dan input-output bus yang berbeda-beda. Persiapan komponen dan perlengkapan komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan dipersiapkan untuk perakitan, maka dipersiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan perakitan. Perlengkapan yang disiapkan terdiri dari komponen komputer, tempatan komponen seperti kabel, skrup, jumper, baut, dan sebagainya. Buku manual dan referensi dari komponen. Alat bantu berupa obeng, pipih, dan plus. Software, sistem operasi, device driver, dan program aplikasi. Buku manual diperlukan sebagai rujukan untuk mengetahui diagram posisi dari elemen koneksi, konektor, port, dan slot, dan elemen konfigurasi jumper dan switch, beserta cara setting jumper dan switch yang sesuai untuk komputer yang dirakit. Disket atau CD software diperlukan untuk menginstal sistem operasi, device driver dari piranti, dan program aplikasi pada komputer yang selesai dirakit. Seperti ini peralatan yang dibutuhkan. Ada obeng plus dan minus, ada driver untuk mainboardnya, dan kabel untuk menghubungkan mainboard ke alat yang lainnya. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, jatuh, panas berlebihan, atau tumpahan cairan. Untuk mencegah kerusakan karena listrik statis, yaitu dengan cara menggunakan gelang anti-statis atau menyentuh permukaan logam pada casing sebelum memegang komponen untuk membuang muatan statis. Tidak menyentuh langsung komponen elektronik, konektor, atau jalur rangkaian, tetapi memegang pada badan logam atau plastik yang terdapat pada komponen. Tahap perakitan.
Yang pertama, menenangkan diri sambil memastikan bahwa semua peralatan dan perlengkapan siap. Menyiapkan motherboard, memasang prosesor ke mainboard, memasang memori ke mainboard, memasang power supply ke casing, memasang mainboard ke casing, memasang CD-ROM hard disk ke casing, lalu memasang VGA sound card lainnya ke mainboard di casing. Menancapkan kabel power dan kabel data sesuai petunjuk. Sebelum menutup casing, memastikan semua sudah terpasang dengan baik. Menutup casing, menaruh casing, monitor, stabilizer, sound, keyboard, mouse, dan lain-lain pada tempatnya. Memasang kabel-kabel data, USB data, monitor data ke colokan di belakang mainboard. Memasang kabel power dari casing dan monitor atau tambahan lain ke stabilizer atau stabilizer servo motor atau UPS. Memasang servo dan kabel power lain yang belum tertancap ke colokan listrik. Memastikan semua sudah terpasang dengan baik. Lalu menyiapkan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed, speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Saat memasang prosesor, itu dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda. Jenis soket, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Ini gambar bagaimana memasang prosesor. Jenis slot, pasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Masukkan pasak, kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan kart prosesor di antara kedua panahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Seperti di gambar. Untuk memasang heatsink, apa itu heatsink? Heatsink itu adalah untuk membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gel penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka seperti ini gambarnya. Untuk memasang modul memori, dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Untuk memasang dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori, yakni SIM, DIMM, dan RAM, dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara untuk memasangnya seperti demikian yang dapat digambar. Untuk jenis SIM, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Cara memasang untuk jenis modul DIMM dan RAM sama halnya dengan satu cara, sehingga tidak ada terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya,
posisi lekukannya. Pertama, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot. Masukkan modul ke slot. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah rapat terpasang. Berikut gambar proses pemasangan slot. Memasang motherboard pada casing itu dipasang dengan skrup dan dudukan atau stand off. Cara memasangnya, tentukan lubang posisi untuk setiap dudukan plastik dan logam. Untuk dudukan logam, metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang bingkai port input-output shield pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Seperti contoh skrupnya dan contoh memasangnya di casing. Untuk memasang power supply, beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Apabila belum, maka cara memasangnya sebagai berikut. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply motherboard. Konektor power jenis atau hanya memiliki satu cara memasang sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisi dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendinginan CPU. Untuk memasang kabel pada motherboard, setelah motherboard terpasang di casing, maka langkah selanjutnya adalah memasang kabel input-output pada motherboard dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor kontrol floppy di motherboard. Pasang kabel IDE untuk konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin port untuk memasang. Pada bagian belakang casing terhadap lubang untuk memasang port tambahan. Jenis non-slot, buka skrup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Bila port MOS belum tersedia di belakang casing, maka card konektor MOS harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor MOS pada motherboard. Hubungan kabel konektor dari switch di panel depan casing. LED, speaker internal dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter: pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Pasang skrup penahan card ke casing. Hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Untuk penyelesaian terakhir, pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card.
Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse-nya. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Seperti ini gambaran kurang lebih. Untuk menyelesaikan atau menginstal, nyalakan komputer, memastikan komputer bekerja dengan baik. Bila ada pesan error, cek satu persatu. Bila masa berlanjut, hubungi toko komputer, barangkali memang ada part yang cacat atau gagal. Menginstal harddisk dengan sistem operasi seperti Windows atau yang lainnya. Menginstal driver dengan urutan mainboard, VGA card, sound card, dan driver lain jika ada tambahan. Menginstal aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan. Terima kasih.